Nah, sebelum membuat keyakinan kelas, kita harus membuat namanya peraturan kelas. Dan kita sudah punya peraturan kelas kita atau tata tertib kita yang kita buat kemarin di awal semester. Ada berapa? 9. Coba Zaki, maju ke depan, coba Zaki bacakan tata tertib atau peraturan kelas kita 1 sampai 9. Keras. Berada di yang pertama, berada di dalam kelas setelah masuk berdiri. Yang kedua, berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar. 3, izin kepada guru ketika meninggalkan kelas. 4, menghargai dan memperhatikan penjelasan guru. 5, tidak membuat keributan di kelas. 6, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. 7, berpakaian seragam sesuai jadwal, rapi dan bersih. 8, tidak merusak aset barang-barang di kelas. 9, piket kelas sesuai jadwal ketika pulang dan pagi hari. Oke, terima kasih. Mungkin yang tidak terdengar, Bapak bacakan. Nomor 1, berada di dalam kelas setelah bel masuk berbunyi, tidak ada yang keluar. Yang kedua, berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, izin kepada guru ketika meninggalkan kelas atau mau masuk kelas. Yang keempat, menghargai dan memperhatikan penjelasan guru. Yang kelima, tidak membuat keributan di kelas. Yang keenam, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Bersih dan rapi. Yang ketujuh, berpakaian seragam sesuai jadwal. Pakaiannya sesuai jadwal. Kemudian pakaiannya juga harus rapi dan bersih. 8, tidak merusak aset. Aset itu adalah barang-barang yang ada di dalam kelas. 9, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal ketika pulang dan di pagi hari. Itu baru ada 9. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kertas di mana kamu bisa menuliskan kamu peraturan apa yang belum tertulis di sana dan mau kita jadikan peraturan di kelas kita. Tidak boleh membuli, Pak. Nah, kayak gitu. Tidak boleh mengecek nama orang tua. Atau sepatu diletakkan di luar, atau karena nggak ada di sana kan, masuk kelas mencopot sepatu. Ketika jam istirahat tidak boleh berada di dalam kelas. Nah, silakan dibuat ya. Boleh lebih dari 1. Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Satu kertas, 1 peraturan. Kalau dia mau nulis 2, nanti minta kertasnya lagi sama Pak Andi. Boleh kamu. 1 saja boleh, kalau mau lebih nanti kasih kertas yang baru. Salah, baliknya. Ya. Apa sudah? Masa nyontek peraturan. Dah. Boleh apa ya? Pak. Dah. Satu dah. Udah sini tambah lagi sudah. Ambil Pak, lagi. tidak boleh ngecek, Pak. Boleh. Ya. Sini nanti kamu tempel kan. Kamu tempelkan di yang warna putih itu. Sembarang. Kamu dah. Kamu ambil lagi. Saya ambil sini. Kertas yang warna putih. Buat peraturan.
Kalimat positif itu artinya menghilangkan kata tidak, jangan, dan dilarang. Tidak, jangan, dan dilarang. Kita ganti, umpamanya yang ini. Berada di dalam kelas setelah masuk bel bunyi sudah ada. Berdoa sebelum, berdoa bersama nggak ada. Mana yang ada kata tidak, ada kata tidaknya di sini? Nomor 5 apa? Tidak membuat keributan di kelas. Berarti kita rubah menjadi apa? Kalau kita hilangkan tidaknya, nah dirubah lagi menjadi kalimat yang baik. Bagaimana? Masa membuat keributan di kelas? Berarti menjaga keributan, menjaga ketenangan kelas ya. Boleh. Mana lagi yang ada kata tidaknya? Tidak merusak aset barang-barang di kelas, berarti diganti menjaga, ya, menjaga aset atau barang di kelas. Oke, sekarang kita bacakan yang ada di sini. Tidak boleh mengejek teman, berarti diganti apa? Tidak boleh. Masa mengejek teman? Berarti menghargai diganti dengan menghargai teman. Tidak boleh menghilangkan barang teman. Berarti masih sama dengan ini tadi ya, menjaga aset atau barang di kelas masih sama. Nanti kasih tanda segitiga juga. Tidak boleh menyakiti teman kita. Berarti masih ini menghargai teman. Tidak boleh merusak barang teman, sama masih yang ini. Tidak boleh mengejek nama orang tua, masih dengan menghargai teman. Tidak boleh mengejek nama orang tua lagi, masih menghargai teman. Tidak boleh membuli teman, menghargai teman. Membuang sampah ke tempat sampah, betul. Ya, ini oke. Terima kasih bintang. Baru. Tidak membuli teman, masih menghargai teman. Meminjam barang orang harus dikembalikan. Oh. Masih bintang dulu. Tidak boleh menyontek. Diganti dengan apa? Tidak boleh menyontek itu. Boleh menyontek masa? Tidak boleh menyontek. Berarti diganti dengan tidak boleh tidak pakai tidak, jangan, dilarang. Berarti kalau tidak boleh menyontek diganti dengan mengerjakan tugas secara mandiri mengerjakan tugas, ya kan? Mengembalikan barang teman udah ya, jika dipinjam. Melepas sepatu benda jika ingin masuk kelas. Oke. Nanti kita tidak boleh mencaci maki, menghargai teman. Tidak boleh menghina, menghargai teman. Tidak boleh menyebut nama orang tua, menghargai teman. Tidak boleh sama ini. Tidak boleh mencoret-coret dinding kelas, berarti menjaga kebersihan kelas. Sudah ada sini? Sudah ada. Menjaga fasilitas kelas, masih ada? Ya. Tidak boleh pukul-pukulan, menghargai teman. Nah, ini yang Andi kasih bintang, berarti yang baru ditambah yang ini, tambah ini. Ini masih namanya adalah peraturan kelasnya. Kan yang mau kita buat adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih umum dari peraturan kelas. Nah, sekarang Pak Andi, apakah di sini?
pakai spidol ya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas 4 UPT 10 CTO. Akan di sebelumnya. Oke. Berada di dalam kelas setelah bel masuk berbunyi. Berarti itu kamu adalah sifat yang baiknya apa kalau berada di dalam kelas setelah bel masuk berbunyi itu? Belajar. Adalah iya. Disiplin. Kayaknya nggak, saya anak yang disiplin. Gitu. Kami anak yang disiplin. Kami anak Yang disiplin. ya disiplin. Mengapa disiplin? Kalau bel sudah berbunyi, tunggu gurunya di dalam kelas, tidak menunggu di luar kelas. Yang kedua, berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar. Berarti hubungan dengan Tuhan. Kami anak yang boleh kan? Pada Allah bang. Kami anak beriman. Iman dan betapa rajin beribadah gitu ya. Kami anak yang rajin beribadah. Oke. Yang ketiga, izin kepada guru ketika meninggalkan kelas. Sudah masuk disiplin. Izin ya. Oke. Menghargai dan memperhatikan penjelasan guru. Berarti apa itu? Menghargai. Saling menghargai. Kami anak kami lanjut, tidak membuat keributan di kelas. Tidak membuat keributan di kelas berarti kalau sekolah tenang berarti menjaga apa itu? Ketenangan ya, nyaman ya. Kami anak yang suka itu masuk ke disiplin ya, tidak berkelahi ya. Masuk disiplin. Selanjutnya menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Berarti kami anak yang suka kami anak yang suka bersih dan rapi. Tidak merusak aset barang-barang di kelas. Berarti masuk kemana? Kami anak bertanggung jawab ya. Berarti kami anak yang bertanggung jawab. Piket kelas sesuai jadwal. Disiplin. Menjaga ketenangan kelas. Disiplin. Menjaga aset. Bertanggung jawab. Menghargai teman. Sudah ada? Saling menghargai. Mandiri mengerjakan tugas. Berarti masuk apa? Kami anak yang mandiri tambahin ya. Kami
anak dan mandi sendiri. Mandiri. Oke, dan sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tengok yang Pak dikasih bintang ke mana? Membuang sampah ke tempat sampah. Berarti cinta bersih dan rapi. Mengembalikan barang teman jika meminjamnya. Bertanggung jawab. Ada. Melepas sepatu jika ingin masuk kelas. Berarti supaya apa sepatunya dilepas? Berarti sudah bersih dan rapi. Meminjam barang harus dikembalikan. Bertanggung jawab. Habis. Berarti inilah keyakinan kelas kita. Ada berapa, Zaki? 6. Coba Juna dibacakan yang pertama apa? Kami anak yang disiplin. Disiplin waktu, disiplin tiket, seragam. Ya lah. Coba yang kedua, Ainun. Kami anak yang rajin beribadah. Rajin beribadah di sekolah itu ibadahnya apa saja? Sholat apa? Zuhur, sholat duha, terus berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Coba Agim yang ketiga. Aji. Kami anak yang saling menghargai berarti artinya apa? Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Nah, saling sayang dan tolong bersama teman. Selain menghargai teman, juga harus menghargai guru. Bagaimana cara menghargai guru? Memperhatikan, ketika belajar tidak ribut. Bersalaman ketika bertemu dengan guru. Yang keempat, ayah. Nah, kalau kamu suka bersih dan rapi berarti kamu harus menjaga kebersihan. Bagaimana cara menjaga kebersihan? Membuang sampah pada tempatnya, apalagi tidak memakai sepatu atau sandal ke dalam kelas. Apalagi menyapu kelas, tidak mencoret-coret dinding. Yang rapi lagi bagaimana? tidak berbicara kotor di dalam. Tidak berbicara kotor itu masuk ke mana? Disiplin. Iya, nggak ada tadi yang membuat. Kalau tidak berbicara kotor itu berarti kami anak yang sopan, benar? Tidak berbicara kok. Kita tambahkan lagi berarti kami anak yang sopan. Pokoknya masih menghargai. Ya, biarin aja nggak apa-apa. Kami anak yang bertanggung jawab. Tadi bertanggung jawab tadi yang bagaimana? Kalau mau pinjam, ya pinjam. Ada yang sering pinjam pena temannya, dikembalikan. Kalau dikembalikan, pas isi Pak Andi sampai habis, nggak ada yang kembali. Wah, berarti tidak bertanggung jawab. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Sudah ada jadwal piket Senin, tapi tidak piket ada. Mengerjakan tugas yang diberikan guru harus selesai. Ada yang nggak selesai, harus bertanggung jawab. Selanjutnya apa? Kami anak yang mandiri. Apa tadi anak yang mandiri itu? Tidak mencontek saat ujian atau apa lagi? Yang mandiri. Ya, mengangkat porsi sendiri. Kadang kamu di rumah kalau pakai sepatu dipakein orang tua. Sarapan disuapin mamanya, kalau nggak disuapin. Agib disuapin mamanya, Mas ya. Dimandiin, dibukain. Apa sempat juga mandiri. Anak yang sopan berarti apa kalau sopan? Tidak berkata kok. Tapi yang benar. Sama adik-adiknya, adik-adikmu itu di sekolah kelas berapa? 3, 2, sama adik harus saling menyayang. Kalau
Sesama kelas 4 saling kelas sama kakaknya kelas berapa? Saling 5, memuji. 6 saling menghormati. Oke, jadi ini sudah kita sepakati ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. Nah, sekarang tugas kamu adalah menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Ditandatangani kamu. Bersama siapa? Siswa. Bersama siswa kelas berapa? Nah, ini sudah kita buat bersama-sama. Berarti harus kita laksanakan bersama-sama. Nanti kalau ada kamu yang berkata kotor, berarti kamu sudah melanggar keyakinan mana yang dilanggar? Tidak sopan, tidak menghargai. Karena kamu sini sudah tanda tangan semuanya. Berarti sudah sepakat kita mempunyai keyakinan kelas yang ini. Oke? Oke. Nah, jadi terima kasih. Mungkin ini saja untuk keyakinan kelas. Nanti akan Bapak tempel di dinding kelas supaya tidak lupa. Nah, gimana kita tempel? Tadi Aina sudah membuat keyakinan kelas bersama Pak Andi dan teman-teman. Bagaimana perasaan Aina membuat keyakinan kelas? Senang. Senang. Mengapa senang Aina membuat keyakinan kelas? Karena agar bisa disiplin. Agar bisa disiplin. Oke. Terima kasih Aina. Halo Zaki. Halo Pak Andi. Tadi sudah membuat keyakinan kelas bersama Pak Andi dan teman-teman. Bagaimana perasaannya? Senang. Iya, senang. Mengapa kok senang? Kenapa? Kenapa senang Zaki? Suka dan bersih deh. Suka bersih dan? Rapi. Oh, Zaki suka kelasnya bersih dan rapi. Iya, oke. Terima kasih Zaki. Halo Fahri. Halo Pak Andi. Tadi sudah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan Pak Andi. Bagaimana perasaannya? Senang. Senang juga. Mengapa senang? Karena saya suka anak yang sopan. Anak yang sopan. Kamu suka kalau semuanya sopan? Suka. Oke lah. Ya, terima kasih Fahri.